Standar keamanan bangunan tinggi di tanah air harus menjadi perhatian penting untuk mencegah aksi fatal seperti bunuh diri. Bukan sekadar estetika, dari sisi arsitektur, sistem pengamanan berlapis serta menutup celah aksi nekat bunuh diri. Kasus fatal yang terjadi di bangunan tinggi menjadi sorotan, salah satunya adalah aksi nekat bunuh diri. Sistem pengamanan yang kurang ketat bisa menjadi celah bagi seseorang untuk melakukan aksi nekatnya. Estetika dan kemegahan bangunan tinggi perlu diimbangi dengan sistem pengamanan yang kuat dan berlapis. Para ahli menekankan bahwa upaya preventif harus sudah dipikirkan sejak tahapan perencanaan bangunan, mulai dari material yang dipilih, desain hingga pengamanan di sekitar bangunan tinggi. Ketinggiannya mungkin tidak mudah dipanjat, lalu desainnya itu juga kalau orang nekat, kadang dia akan, katakanlah kita sudah buat pagar 2 meter, logikanya kan orang tidak manjatnya dengan 90 derajat itu tidak bisa manjat, tapi kalau dia nekat dia akan bisa ambil tangga atau apa gitu ya, tapi itu pun sudah menambah waktu dia untuk nekat. Tapi kalau desainnya tidak tegak lurus, katakanlah ada miringnya sehingga dia tidak bisa naik untuk kemudian memanjat, itu juga bisa. Jadi desain pagar pengamannya itu juga sangat menentukan. Jadi tidak hanya sekedar ada pagar pengaman, tapi juga desainnya itu juga harus mempertimbangkan akses untuk ke atas, ke rooftop itu memang mungkin dibatasi. Tidak semua orang itu bisa naik, mungkin hanya petugas dan sebagainya. Itu mesti pembatasan akses seperti itu. Bisa juga ada pembatasan tambahan, gitu ya. Jadi kemudian setelah ada pagar, lalu ada kayak double lagi untuk layer gitu ya, untuk kemudian kalau toh orang itu sudah berhasil melewati pagar itu ada jaring pengamannya dan sebagainya. Sementara itu dari sisi psikologi, tidak hanya dari standar keamanan bangunan tinggi saja yang perlu diperkuat. Namun kepekaan petugas dan pengelola gedung juga harus ditingkatkan, terutama pada gerak-gerik pengunjung yang mencurigakan. Biasanya setiap tindakan nekat jarang terjadi secara spontan. Secara psikologi, seorang yang sedang berada di titik terendah hidupnya akan memunculkan tanda-tanda nonverbal. Kalau misalnya ada orang nih sebenarnya dia mau menikmati aja situasi dari rooftop, itu kan terlihat, sebetulnya dia terlihat secara wajah dia terlihat santai, secara gestur tubuh dia terlihat santai. Tapi kalau misalnya sudah mengarah ke bunuh diri, itu secara mimik muka itu pasti ada perubahan, mungkin lebih tegang, secara gestur tubuh itu dia mungkin tolah-toleh kanan kiri, entah itu duduk sambil duduk yang terlalu lama, sambil duduk tertunduk, mungkin sambil menangis atau membawa sesuatu benda yang lebih tajam gitu ya. Dan mungkin dari CCTV sendiri itu petugas keamanan juga perlu memastikan apakah orang tersebut itu memang pengunjung atau sudah beberapa kali mengunjungi titik-titik tersebut. Karena dia bisa aja menandai, oh aku mau di lokasi yang ini. Ya, sistem keamanan berlapis gedung tinggi menjadi harga mati untuk mencegah aksi nekat tersebut. Di balik bangunan kokoh, para pemilik gedung kini dituntut memiliki mata yang lebih tajam. Kalau di sini bagaimana Bu untuk proses pengamanan, terutama di lantai-lantai yang tinggi seperti saat ini, bagaimana? Kalau dari sisi bangunan hotel sendiri pun kami sudah memikirkan dari awal banyak pengamanan pelapis-pelapis seperti contohnya yang di sini. Oke, bisa tanaman dilihat sendiri, kami sengaja membuat tanaman ini bukan hanya untuk dekorasi, tapi salah satu fungsinya adalah untuk keamanan tamu-tamu yang menginap di sini. Setelah itu kami juga menambahkan kaca pengaman ada yang cukup kaca tebal ya. dan tinggi. Oke. Jadi misalnya kalau ada tamu yang nekat gitu, itu juga bisa menjadi Penghambat dia. betul. Oke, kemudian saya juga melihat ini jaraknya juga cukup jauh ya, 1 meter. Jadi orang buat naik pun itu sebenarnya sudah susah, mau jalan susah, apalagi melompat ya. Yes. Oke. Bu Ingrid, kalau kita ngelihat tadi ini sudah dari sisi tanaman, kemudian bangunan. Nah ini saya ngelihat kalau di lantai tinggi ini kok banyak banget ini kaca-kaca pembatasnya. Itu ada maksud tertentu nggak sih Bu sebenarnya? Memang ada. Ini ya. Supaya kami bisa memonitor keadaan di hotel ini dengan lebih efisien dan lebih intens gitu. Jadi misalnya kalau ada tamu-tamu yang gelagat yang mencurigakan, kami bisa langsung mengawasinya dengan sigap. Oke, jadi orang bisa, yang mungkin ada gelagatannya tidak hanya petugas hotel, tapi tamu-tamu yang lain juga bisa melihat ya gerak-gerak ini. Jadi bisa menjadi salah satu warning bagi orang-orang di sekitarnya. Tadi sudah dari keamanan yang berlapis dari bangunan, tentunya juga ada tim security ya Bu ya, ini jadi garda terdepannya pengawasan. Kira-kira kita boleh ya Bu, kita meninjau tim security-nya? Boleh, kami perkenalkan tim security. Oke, kita langsung ke bawah kalau gitu.
Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Silakan. Oke, ini habis ngecek-ngecek ya Bu ya? Iya. Oke, berarti beliau sebagai? Beliau adalah Bapak Hok dari bagian Security and Safety Management di Hilton Hotel and Suites Surabaya. Oke, saya lihat di sini banyak sekali ya pengawasan CCTV sendiri nih Bu ya. Pernah nggak sih Bu ada kejadian yang memang orang yang mungkin ada niat untuk nekat dan akhirnya terpantau dari pihak Lidona seperti itu? Kalau di tempat kami selama ini aman-aman tentram gitu, jadi tidak ada kasus apapun. Dan kami juga bersyukur untuk teman tim security kami yang dengan sigap selalu senantiasa 24 hours memantau keadaan di lingkungan hotel ini. Kebetulan kami kapan hari waktu itu juga pernah ada kejadian kami mendapat tamu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus gitu. Dan ketika beliau menginap di tempat kami, anak tersebut sempat terlewat dari pengawasan orang tuanya gitu, sehingga orang tersebut menghubungi kami dan kami seluruh manajemen hotel bergerak sigap melihat dari CCTV dan untuk mengikuti gerak-gerik anak tersebut, sehingga dengan cepat kami bisa menemukan kembali anak tersebut dan mengembalikan ke orang tuanya. Oke, artinya ini menjadi bukti sekaligus menjadi bukti ya bahwa tim keamanan di sini begitu solid ya, dengan didukung dengan berbagai pengamanan berlapis untuk bangunan ini tinggi, bangunan-bangunan tinggi ya terutama ya. Artinya di sini sudah tentunya tidak ada celah lagi untuk orang untuk berbuat nekat begitu ya, Bu, karena semua keamanan sudah berlapis. Aman. Pada akhirnya, standar keamanan bangunan tinggi memang krusial. Namun, kepekaan kolektif terhadap sesama tetaplah garis pertahanan yang utama. Jangan abai terhadap tanda, karena satu detik kepedulian bisa mengubah segalanya. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.